Hai. Happy Saturday! Happy Saturday. Seneng banget ketemu lagi sama Kakak Dave. Iya dong. Kita tuh pengen ceritanya nih mengawali Mhm, tahun 2021 dengan mhm. knowledge yang pas supaya smooth sailing katanya di 2021 kan. Hmm. Betul banget dong. Kalau teman-teman kalau teman-teman ingat, kita tuh ngobrol sama Mbak Prita terakhir itu waktu pandemi baru mulai ya. Exactly, dan aku ingat saat itu adalah pas Ramadan. Jadi Dave bilang, Prita kita brunch. Terus gue bingung, gue puasa. Terus gimana ya? Gue bilang gitu kan. Terus udah gitu gue gini, aduh kok gue jadi lapar gitu kan ya. Kalau pas dengan apa namanya membaca brunch. Kalau sekarang gitu, wow aku sudah menyiapkan berbagai brunch aku. Sayangnya kita belum bisa ketemu untuk brunch beneran ya. Hopefully Yes, soon. hopefully soon. Hmm, Oke. Nah, kan udah pada nanya tuh, apa nih topiknya hari Mm-mm, ini sama Mbak Prita Guzi? mm-mm, Topiknya mm-mm. adalah kita akan membahas investasi yang tepat di tahun 2021. Nah, coba. Yes. Kalau insight-nya dari Mbak Prita apa tuh, Mbak? Oke, jadi aku sebenarnya ya sebelum langsung masuk ke investasinya apa nih Dave, aku pengen ngajak Hmm, semua apa audiens kita hari ini untuk yuk kita look back ke diri kita sendiri. Apa sih yang udah kita ya. learn di tahun 2020? Itu menurut aku penting banget karena kita tuh mesti paham pada saat tahun 2020 PR kita tuh apa. Orang tuh akhirnya tahu nih, ada yang PR-nya misalnya masih starting dan bergulat dengan berbagai utang misalnya kan, dari mulai misalnya pusing soal Hmm, cicilan rumah, kemudian mungkin cicilan ya macam-macam lah yang mungkin dia punya saat itu. Kemudian next step-nya ada orang-orang yang cicilannya udah nggak bermasalah, tetapi rupanya dia baru sadar dia tidak punya emergency fund sama sekali. Nah, masuk lagi di Oke. atasnya, oke, cicilannya dia lumayan tertata, kemudian emergency fund juga sudah mulai ada, lalu dia baru sadar bahwa, wow, rupanya selama ini aku tuh nggak punya investasi at all, gitu kan. So, first things first, menurut Oke. aku, setiap orang itu mesti paham, oh, kita udah berjalan 2020, kemudian sekarang masuk udah Januari, udah hampir habis juga, udah di pertengahan, kalian udah sampai mana? Mungkin kalau dulu udah pernah lihat Brunch Oke. with Dave yang edisi Ramadan itu, ada perubahan nggak? Ya apa dari 3 hal yang tadi Hmm, Prita sebutin itu. Nah harapan aku sih hmm, kita tuh semua sekarang udah naik kelas ya. Jadi yang dulunya masih ribet sama berbagai utang piutang atas segala macem, sekarang mungkin ribetnya di emergency fund. Kalau emergency fundnya juga udah beres, Oke. sekarang baru milihnya investasi. So you need to do that itu sebagai langkah pertama. Langkah kedua, baru melihat nih Oke. investasi apa ya yang kira-kira akan menuju puncak gemilang cita-cita penuh dengan asa? Cia, kira-kira kan gitu. Bener gak sih? Nah, itu menarik banget, Dave. Karena gini, kalau sejarah itu selalu mengungkap ya bahwa yang namanya krisis itu pasti akan ada yang membawa positif dan ada yang akan breaking down. Itu udah pasti. Semua yang Oke. namanya pelajaran krisis dimanapun seperti itu. Tahun 2020, Hmm, semua orang yang sudah punya emas itu langsung teriak-teriak kesenangan. Oke, okay? Kemudian orang-orang yang misalnya dia pintar milih saham yang mana, sampai sekarang tuh lagi joget-joget lah istilahnya gitu. Nah, tetapi kalau misalnya ada orang-orang yang pada saat itu kemudian beli emas enggak, sahamnya juga salah pilih. Ya udah sekarang ibaratnya cuman diem aja. Atau misalnya dia baru lihat teman-teman yang lain ih kok dia asik banget ya, terus dia FOMO gitu loh Dave, dan gitu dia baru mau ikut-ikutan. Nah itu sebenarnya bahaya. Artinya buat 2021 ini, tips yang kedua dari aku adalah tidak boleh FOMO saat memilih investasi, fear of missing out, nggak boleh. Kamu kok ketawa sih? Kamu kepengen lagi iya, ya lihat karena yang pada punya saham gitu kan ya. karena itu kan godaan hidup sekarang banget tuh Mbak Prita ya pasti ya Mm, teman-teman semua juga pasti iya. Fear of mm, missing out. Kita tuh mm, gampang banget ketepak kalau kata orang Sunda. Ngelihat mm, teman mm, kita saham. Aduh, saham ya. Oke, oke, saham. mm, Oke, sekarang sekarang. Oke, ntar yang sini.
Oh, Bitcoin. Oke, Bitcoin. Bitcoin. Ngerti juga enggak. Oke, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Beli emas, beli emas. Oke, beli emas gitu. Ya kan? Kayak gampang banget, nggak mau ketinggalan aja gitu. Jadi itu poin yang menarik banget. Investasi itu nggak boleh FOMO, kata Mbak Prita. Yes. Kalau kita udah ngerti bahwa investasi itu tidak karena FOMO, berarti karena apa? Tetap harus berdasarkan our own financial goals. Karena pasti goalsnya Dave sama goalsnya Prita, sama juga mungkin goals semua teman-teman yang nonton kita hari ini, pasti beda-beda Dave. Gitu. Kalau aku tanya misalnya sama Dave, kamu 10 tahun lagi mau ngapain sih? Gitu. Kalau aku tanya sama kamu 10 tahun lagi mau ngapain sih Dave? What are you going to do? Kan kamu pasti punya jawaban yang berbeda kan? Cuma kalau aku nanya, Dave kamu 10 tahun lagi mau ngapain? Sekarang kan aku lagi membesarkan beberapa IP yang aku punya nih. Intellectual property. Doilah gaya banget. Jadi 10 tahun pasti pengennya udah menuai. Itu kan jadi kayak bisnis buat aku. Jadi 10 tahun lagi pengennya sih pace kerjaan udah nggak kayak gini ya. Tapi yang one thing for sure, 10 tahun lagi dana pensiun gue tuh udah harus intact. Nah, artinya you already have a vision kan about your own future. Itu penting banget. Kalau kita nggak punya vision, Dave, dan kita mau investasi apapun juga pasti akan salah. Karena kamu tuh selalu berpikir bahwa kendaraannya apa nih gitu kan. Padahal what you need to do adalah mau kemana gitu kan. Tujuannya mau apa gitu loh. Maksudnya mau sampai di mana sehingga nanti bisa ketahuan either kita pakai sepeda, apa pakai bajai, atau mau pakai Ferrari atau mau pakai apa. Nah, untuk seorang Dave dia udah tahu banget bahwa 10 tahun lagi aku tuh udah bener-bener udah nggak mau mikirin lagi soal my pension fund. Jadi artinya aku kepingin udah bebas melakukan whatever that I want, tetapi untuk kehidupan sehari-hari aku tuh udah tercover. Nggak apa-apa gue nggak achieve Forbes 50 under 50, biarin aja. Tetapi yang penting hidup gue santai dan nyaman. Gitu kan maksudnya kan? Bener nggak? Nah, artinya kalau untuk seorang Dave Hendrik itu contoh investasi yang buat kamu itu masih menarik, itu adalah kamu udah mesti mulai berinvestasi di tempat-tempat yang misalnya nih seperti SBN Retail. Kenapa? Karena dia akan nanti memberikan bagi hasil yang pasti setiap bulannya. Terus kalau kamu beli saham itu kan banyak banget ya. Saham itu tuh ada banyak banget loh. Pilihannya tuh banyak. Dan saham itu nggak bisa kita samaratakan. Kalau ada orang bilang, pilih aja saham, terus diemin, nanti tunggu. Tunggu dulu, saham apa yang kalian beli? Gitu. Karena saham itu ada yang memang ya holding periodnya tuh jadi pegangnya tuh emang cuma buat setahun 2 tahun. Ada yang saham itu memang bisa tuh buat 20 tahun, 30 tahun gitu ya. Nah, jadi untuk seorang Dave Hendrik, kalau untuk pilih sahamnya Dave, I would strongly suggest kamu tetap forward looking ke 20 tahun, 30 tahun lagi. Kenapa? Karena udah nggak momennya lagi Dave buat kamu tuh istilahnya meresikokan uang yang udah hard earn money yang udah kamu kumpulin selama ini, terus udah gitu nanti kamu beliin saham apa terus taunya rontok gitu kan. Nah, jangan. Jadi kamu udah bener-bener sekarang biarin aja lah orang mau beli saham-saham bagel apa segala macam itu, biarin. Seorang Dave Hendrik harus fokus, dia itu mesti menyiapkan dana pensiun. Dana pensiun seorang Dave Hendrik artinya akan terdiri dari 3 layer. Layer yang pertama itu layer yang sifatnya asetnya tuh harus yang udah aman dan tenang, Dave. Bayangin dong, umur kita makin tua punya banyak duit kalau misalnya kita malah jatuhnya jadi jantungan. Jadi kita mesti punya aset yang memang safe. Nah, aset safe itu kalau untuk usia misalnya tinggal 10 tahun lagi rencananya udah pengen tenang, itu berarti kita mesti punya kayak deposito. Terus yang kedua, itu layernya itu adalah misalnya seperti ya itu tadi tuh SBN Retail. Kenapa? Karena untuk kita yang memang 10 tahun lagi kepengen udah bisa hidupnya santai, dan kita tuh mesti punya aset yang kasih kita uang tiap bulan. Jadi seperti yang tadi Dave bilang bahwa aku membangun intellectual property aku nih, terus udah gitu tiap bulan aku pengen dapat royalti. Nah, intellectual property itu kan tergantung konsumen ya, dia mau consume atau tidak. Tapi kalau untuk aset investasi itu nggak tergantung konsumen, itu tergantung kita. Kalau kita punya aset investasi itu, Dave, maka kita tiap bulan pasti akan dapat uangnya. Tapi ingat,
kamu juga mungkin berumur panjang. Kalau Tuhan kasih kamu umur misalnya sampai 80 atau 90 tahun kayak Prince Philip, coba itu Queen Elizabeth ya kan umurnya berapa kemarin tuh ya aku baca tuh 90 berapa gitu kan ya. Nah, artinya kamu tetap mesti punya aset yang sifatnya tuh masih bertumbuh. Nah, untuk itu I would strongly suggest kamu pakai saham. Jadi kalau ada yang bilang Bitcoin gimana? Bitcoin gimana? Bitcoin itu sampai detik ini itu masih belum ada kejelasan tentang bagaimana cara memvaluasinya. So sampai sejauh itu berarti semuanya itu sifatnya masih speculating. Bahwa Bitcoin itu di kemudian hari ada potensi yang sangat luar biasa besar itu aku percaya banget. Because sekarang hampir semua central bank juga ngeliat jadi mungkin ke depannya, tetapi ke depannya itu mungkin masih depan banget gitu kan ya. Gitu. Jadi win-win kita mesti benar-benar ngerti tujuan kita itu mau seberapa jauh, baru kita bisa pilih kendaraannya. Gitu. Oke. Itu such a good point ya teman-teman sekalian ya. Bicara mengenai investasi, kata Prita Gozi, lo harus tahu dulu tujuan lo kemana gitu. Supaya kita bisa tentukan nih, investasi kan kendaraannya yang cocok untuk mencapai tujuan lo tuh apa gitu kan. Nah, aku pengen tahu dong Mbak Prita, dari pengalaman Mbak Prita dan teman-teman di Zap Finance nih ya, selama 2020 sampai selama 2020 lah gitu, pengalaman terdekat. Rata-rata orang Jakarta yang usia 30-40 tuh tujuan kehidupannya mereka tuh di mana sih? Sampai apa sih? Mbak Prita pengen tahu kalau boleh. Yes, boleh banget. Surprisingly, usia 30-40 tahun itu di kota-kota besar di Indonesia rupanya masih sibuk cari rumah tinggal, Dave. Jadi rupanya dengan 2020 kemarin seorang orang-orang dipaksa untuk berada di rumahnya itu karena karenanya karena pandemi, tapi membuat dia jadi sadar bahwa gue tuh belum punya home. House is just a house, but home is where your heart is. Kita mesti jadiin house kita itu adalah home kita. Kalau nggak homey, lu juga nggak betah kan di rumah gitu. Akhirnya orang baru melihat bahwa ini sebenarnya rumah tinggal yang aku punya sekarang atau misalnya belum punya, itu apakah sudah menjadi home buat aku atau belum gitu. Nah, orang banyak yang baru terbuka tuh pada saat tahun 2020 kemarin. Sehingga sekarang nih kalau misalnya aku lempar pertanyaan gitu ya di Instagram atau Zap Finance lempar pertanyaan di Instagram, percaya nggak percaya, itu pertanyaan soal beli rumah tinggal itu paling banyak dan surprisingly usianya itu di atas 30 tahun. Jadi ada hal yang menarik yaitu turns out banyak banget kalangan milenial senior itu yang selama ini ya abis gue nyebutnya apa dong milenial senja gitu. Milenial senior, I love it. Hari ini di Brunch with Dave, Prita Gozi menelurkan istilah baru. Hai milenial senior. Oke, I love that. Yes. Ya, gitu. Boleh. Daripada dibilang milenial senja kayak kesannya udah mau sunset banget gitu loh. Ya udah, jadi milenial senior itu rupanya baru menyadari bahwa selama ini mereka enjoy banget berada dekat dengan istilahnya tuh nestnya. Nest tuh berarti tempat orang tua. Jadi rupanya banyak banget dari milenial senior itu yang memang sangat comfort berada di dekat keluarga besar, orang tua dan sebagainya, sehingga baru sadar rupanya selama ini kita tuh banyak menghabiskan waktu di luar, ternyata di dalam rumah itu dia cuma punya misalnya maaf nih 1 kamar atau 2 kamar gitu loh. Sehingga sekarang baru sadar bahwa I do not have my own space gitu. Jadi mereka ternyata sekarang financial goals-nya itu baru mulai akhirnya kepingin punya their own space, di mana akhirnya baru mulai mencari rumah tinggal yang aku akhirnya bilang bahwa itu menjadi home-nya dia. Jadi pada saat anak-anaknya mungkin semakin besar, sadar pada saat sekolah online, oh my god ini tumplek-blek semuanya gitu, akhirnya menyadari bahwa I do not have any space. Makanya jadi bosen Dave. Jadi mungkin itu yang menyebabkan juga misalnya ya mungkin ya, jadi kayak tetap kepengen keluar, kemarin juga liburan masih dahsyat banget gitu, karena they don't have their own space. Dan orang nggak mungkin, kita kan human ya, kita kan social, jadi kita butuh our own space gitu. Jadi ternyata menariknya adalah itu financial goals nomor 1 tetap mencari rumah tinggal. Financial goals nomor 2, usia 30-40 Dave, itu rupanya masih berkutat pada urusan yang punya anak nih, itu urusan dana pendidikan anak. Itu masih berkutat seperti itu. Apalagi dengan 2020 kita dibukakan banget bahwa
the way of learning itu bisa berubah. Jadi cara anak belajar itu berubah, rupanya itu benar-benar membuka mata banyak orang tua bahwa berarti 15 tahun, 20 tahun lagi job apa ya istilahnya tuh lapangan kerja untuk anak-anak kita itu beda banget dengan apa yang mungkin kita alami sekarang. Dengan demikian mereka rethink gitu loh untuk kita kasih yang seperti apa ya buat anak kita. Kita mau kasih edukasi sejauh mana ya buat mereka. Istilahnya gitu. Itu financial goals nomor 2. Yang ketiga ya persis kayak Kakak Dave, milenial senior. Aduh, pokoknya ya, gue udah gak mau neko-neko deh pada bilang begitu. Gue gak penting deh, gue mau jadi orang paling kaya sedunia, kayak gue mau masuk majalah-majalah atau misalnya di profile oleh Bazaar sebagai top 10 richest people atau wealthiest people in Indonesia. Bodoh amat katanya gitu. Yang penting gue mau apa ada gitu loh. Nah itu sekarang orang mulai terbuka gitu bahwa passion buat gue itu bukan berarti gue mau keliling dunia, please deh, mungkin ntar gue encok ya, katanya gitu. Jadi yang penting apapun yang gue mau, gue punya gitu. Jadi itu kira-kira top financial goals millennial seniors. Senja. Oke, aku pengen membahas ini ya, kayak menurut aku, apa yang dipaparkan sama Mbak Prita berdasarkan pengalamannya di ZEP, itu tuh bener banget, itu juga diskusi yang sangat menarik bahwa selama pandemi ini, kita nih yang secara culture gitu terbiasa untuk kalau belum kawin atau walaupun sudah kawin, tetap ada di sangkar kita, nempel dengan orang tua kita, begitu pandemi kita baru merasakan perlunya personal space. Mungkin itu sebabnya kenapa pemerintah tuh gemes banget tiap kali liburan walaupun lagi pandemi gini orang tetap keluar-keluar, tetap gatal pengen keluar rumah karena di rumah tuh nggak punya personal space ya. So I think diskusi yang juga cukup menarik. Abis ini pasti ada culture shift gitu ya. Ya Mbak Prita ya, bahwa anak-anak muda tuh sekarang mungkin udah di kita di Indonesia dan orang tua harusnya lebih menghargai kebutuhan sang anak untuk punya personal space gitu ya. Iya, bener banget, bener banget. I cannot imagine myself ya, Dave. Maksudnya 10 bulan, I actually work from home. Bener-bener work from home. Dan I can do that and I can enjoy. Dan suamiku juga. Padahal pekerjaan suami aku itu boleh dibilang, ya dia kan bekerja di BUMN gitu ya. Itu yang kok aneh ya bisa kerja dari rumah. Karena rupanya pas kita bedah, anak-anak kita masing-masing punya their own personal space. Dan gitu, aku pun juga begitu, dan suamiku juga gitu. Jadi benar-benar ada 4 tempat untuk kita tuh bisa melakukan kayak gini nih, misal live Instagram, Zoom, atau segala macam. Jadi semua orang tuh punya privacy. Dan lebih dari itu, rupanya adalah kayak misalnya pada saat terjadi pandemi ini, anakku kan yang laki-laki tuh kan jadi nggak bisa main bola dong. Jadi dia harus cari pengalih nih, dan pengalihnya itu rupanya adalah drum. Dengan drum rupanya dia tuh keringetan apa segala macam, tapi nggak perlu untuk keluar rumah. Jadi pada saat dia bilang minta drum set tuh, ya udah kita beliin aja gitu kan. Dan karena alhamdulillah ada dana darurat, we can do that. Dan karena space-nya ada, we can afford to have that. Anakku yang perempuan itu kan balerina, Dave. Can you imagine dia dikekep nggak boleh nari? Nggak mungkin kan. A dancer is always a dancer gitu. They need their own space. Jadi langsung nih beli apa tahu nggak, kayak lantai yang buat studio, terus bar yang buat balet itu, dan segala macam, udah bebas terserah lah. Space-nya di mana? Ya kita akhirnya ngalah. Jadi ada ruang tamu yang memang kita jarang pakai juga. Ya udah itu yang jadi akhirnya studionya dia. Jadi memang kita pada saat kita menyadari bahwa every family member itu membutuhkan sesuatu, dan akhirnya kita jadi punya financial plan. Kita akhirnya juga nggak mikirin sesaat gitu loh, Dave. Jadi pada saat kita benar-benar bisa produktif, misalnya Dave di puncak gemilang seorang Dave Hendrik, di mana sekali nge-MC bayarannya 50 juta gitu kan ya. Nah, jadi lu tuh lu tuh nggak langsung kayak blar begitu aja, Dave, karena you understand bahwa kita tuh bertumbuh, kita tuh pasti akan growth-nya tuh tetap ada. Apalagi kalau kita misalnya sudah punya family, dan even kita sendiri pasti kita akan bertumbuh. Kita tahu bahwa our needs akan berubah, dan kita pasti akan mau menyiapkan diri pada saat needs itu berubah, kita punya duitnya. Oke. Aduh, perfect. Pada saat needs lu berubah, lu punya duitnya. Itu tuh arti kekayaan sesungguhnya ya. Yes, iya kan? Exactly. Karena kan kebutuhan hidup manusia tuh berubah-berubah, iya kan? Yep. Kalau sekarang ini lu cuman perlunya I don't know gitu 1, 2, 3, mungkin pada saat lu umur 40, 50 lu perlunya
4, 5, 6 gitu. Saat kebutuhannya berubah ada uangnya. Oke, so that's good. Nah, aku pengen juga tanya, karena tadi kan kata Mbak Prita bahwa kebutuhan manusia kota 30-40 adalah semua lagi sibuk pengen beli rumah. Nah, tadi di awal, kalau teman-teman Mbak Prita bilang, lakukan dulu PR-nya, tuntaskan hutang, tabungan, baru kita mikirin tabungan atau dana darurat, baru kita mikirin investasi. Bicara mengenai hutang, lah, tapi kalau yang pengen pada beli rumah, kan berhutang ke bank itu dianggap hutang yang sehat nggak sih? Ya, itu pertanyaan yang bagus banget. Jadi artinya gini, jadi aku bebas utang untuk jadi berutang lagi. Orang kan jadi mikir kayak gitu, bener nggak sih? Gitu kan ya. Nah, sekarang pada saat kita ngomongin bebas utang yang pertama, itu sebenarnya kita ngomongin utang-utang yang sifatnya itu tidak membawa aset ke dalam istilahnya tuh apa ya? Sebenarnya itu bahasa keuangannya tuh kayak balance booknya manusia lah gitu. Jadi neracanya manusia gitu. Jadi kekayaan bersih kita. Nah itu contoh-contohnya utangnya apa sih? Misalnya seperti kalau kita maaf nih ya beli tiket liburan kemudian kita cicil. Atau sesederhana misalnya kita beli handphone kemudian itu dicicil. Karena dia tuh manfaat gunanya tuh turun, Dave. Jadi dia itu misalnya kamu beli handphone seharga 20 juta, lama-kelamaan dia turun nilai manfaat gunanya dan harganya. Sedangkan kalau itu adalah rumah tinggal, dia tuh manfaat gunanya tidak turun gitu karena memang itu kebutuhan dasar manusia. Jadi pada saat tadi Prita bilang di awal, bereskanlah semua utang kalian itu semua di luar rumah. Nah, sekarang nih pada saat dia memutuskan untuk akhirnya dia memilih rumah tinggal, itu juga ada tipsnya, tips financialnya. Ya enggak sih? Pertama, you must understand your financial capacity. Dave, rumah impian tiap orang kan beda-beda. Ya enggak sih? Tapi jangan halu. Maksudnya gini. Prita kalau ditanya pas pertama kali pengen punya rumah tinggal ya, di saat aku punya rumah tinggal itu pas aku baru nikah gitu. Aku nikah tuh umur 22 tahun, Dave. Ya pengennya mah jujur aja gue punya rumah yang gede banget di Pondok Indah, men. Tapi nggak nyampe duitnya gitu ya. Jadi nggak boleh halu, Kak. Gitu nggak boleh. Turunkanlah ekspektasi kita, ya enggak sih? Nah, financial capacity kita, Dave, misalnya sekarang nih, kita mau ukur berapa sih financial capacity kita untuk membeli rumah, itu hitungannya ada, yaitu 5 dikali annual income. Oke. So, kalau annual income kita adalah 1 miliar rupiah, kali 5, berarti kita tuh mampu membeli rumah seharga 5 miliar. Kira-kira gitu. Jadi rumah tinggal tuh bisa landed house, bisa apartemen, whatever. Berarti batas maksimalnya itu adalah 5 miliar rupiah. So, pada saat kita sadar itu, lupain deh browsing-browsing ke tempat yang harganya di atas 5 miliar. Gitu loh. Jadi, you must adapt your expectation. Kalau kata suami aku tuh nggak suka kata-kata lowering expectation. Dia sukanya adalah adapting the expectation. Perfect. Adapting expectation. Karena kalau lowering, pasti orang nggak ada yang mau ya lowering ekspektasi ya. Jadi adapting. Nah, pada saat kita udah ngerti kemampuan kita adanya di situ, dan itu jadi achievable gitu loh, Dave. Maksudnya impian kita itu jadi achievable. Jadi kita akhirnya jadi ngerti bahwa kita bisa akan melakukan itu. Nah, pada saat kita sudah adapting to the situation, lalu kita sadar bahwa oke, kita mampunya beli yang segitu dan kita tahu bahwa kita mampu beli segitu dan kita kejar itu, kemungkinan besar kita akan mampu membayar apapun yang kita perlu bayar itu. Nah, yang kedua, setelah kita tahu understand our financial capacity, then you need to understand semakin lama kita melunasi rumah tersebut, maka semakin lama juga kita bisa nambah investasi kita. Itu kan kayak gitu dong. Dengan penghasilan kita yang terbatas, kalau misalnya kita put all of our money untuk bayar cicilan, berarti kan semakin sedikit tuh yang kita bisa pakai untuk investasi. Jadi, next step-nya adalah pada saat kita sudah punya rumahnya, then you put all of your money, all of your efforts towards menuju pelunasan si rumah tersebut. So, for example, pada saat kita beli rumah, kita misalnya dibilang, oke, kamu kredit ya 20 tahun, then your mindset udah harus 10 tahun. Jadi jangan pikir, oh 20 tahun, gue punya 20 tahun. Enggak, tetapi 20 tahun, lo kejar 10 tahun.
Nanti saat Oke. penghasilannya bertambah, dikejar terus sehingga yang mungkin tadi ya 10, tiba-tiba 5 tahun lunas, 7 tahun Hmm. lunas. Misalnya kayak gitu. Hmm. In my case, Dev, aku itu waktu pertama akad itu 20 tahun, Dave. Hmm. Tapi alhamdulillah 7 tahun akhirnya aku finish. Jadi aku akhirnya udah debt free di tahun ke-7 aku bangun rumah itu. Nah, Oke. apa sih manfaatnya pada saat kita udah bisa debt free yang itu porsinya cukup besar, masuk ke manfaat ketiga. Dan kita ubah yang tadinya kita cicilan itu semua masuk ke investment. Dan trust me Dave, Hmm. tiba-tiba your investment asset tuh lonjaknya luar biasa. Boom. Oke. Oke. Berarti sebetulnya dari ceritanya Mbak Prita tadi ya, teman-teman sekalian, berarti bisa tuh ya kalau kita pada saat akad KPR say 20 tahun gitu. Tapi di tengah-tengah kita mau adjust, aku mau lunasi dalam 7 tahun aja, itu kan pasti ada penyesuaian. Kan banyak yang bilang rugi nek, rugi gitu. Rugi. Sebenarnya nggak rugi juga ya dihitung ya. Tidak, karena yang teman-teman mesti pahami itu adalah semakin panjang durasi kredit kita, sebetulnya biaya bunganya akan semakin besar. Semakin pendek durasi kreditnya, biaya bunganya juga semakin kecil. Jadi, betul ada penalti, tetapi kalau dihitung fullnya, beserta opportunity cost, nah ini baru lagi nih istilah ya, emang Prita tuh seneng banget nih ngelempar istilah baru belakangan gitu. Jadi kalian jangan cuman berpikir bahwa rugi dengan penaltinya. Ya, you must understand penalti itu dibandingkan opportunity cost kita, kehilangan momen berinvestasi secepat mungkin, mana yang lebih rugi? Oke. Dor. Ya. Dia jadi nggak branch ya. Aduh kasihan deh kamu. No. I love it. I love it. Aku tuh suka obrolan-obrolan yang sampai kayaknya ngedengernya aja sampai kepala tuh sakit nih gitu. Karena kan berarti dipakai gitu. Ini yang jarang dipakai tuh jadi dipakai. Itu banyak yang komentar. Nanti di save ya. Abis ini bisa lihat di YouTube-nya Bazar ya sayang ya. Ada pertanyaan menarik dari yang sedang menyaksikan. Kalau annual income-nya berubah-ubah, seperti apa? Berarti banyak yang, sekarang kan banyak yang kerjanya nggak tetap nih ya, mungkin ya. It's a very good question. Kalau misalnya annual income kita berubah-berubah, maka teman-teman mesti pede. Misalnya gini, tahun 2020 annual income aku misalnya katakanlah 1 miliar. Tapi tahun-tahun sebelumnya annual income aku misalnya cuma 500 juta. Artinya ada potensi di 2020 itu ada kejadian yang sifatnya once in a blue moon. Which is apa aku nggak tahu, karena aku nggak tahu pekerjaan teman-teman. Dan jangan pakai itu sebagai patokan. Teman-teman harus pakai patokan annual income kira-kira selama 3 tahun ke belakang. Dirata-ratain itu berapa, nah itulah yang kita pakai. Terus teman-teman bilang, tapi kan belum tentu tahun depannya itu aku juga segitu. Ya makanya kerja, Nek, gitu kan. Ya cari gitu loh. Masa mau tunggu aja gitu. Gimana? Iya. Kan kamu yang memilih untuk tidak jadi, misalnya kamu yang memilih untuk tidak jadi karyawan tetap, karena mungkin kamu lebih suka freelance and everything. Then you must work harder gitu loh. Jadi artinya kita memang mesti punya target bahwa tiap tahun our annual income harus segini gitu. Ya. Tapi I don't know ya. This is one of life's biggest mystery. Teman-teman merasakan nggak? Once kita tuh punya target, biasanya everything tuh langsung jalannya kebuka dan terarah gitu. Apapun itu ya, misalnya punya targetnya untuk beli rumah, langsung kayaknya tuh ya kan everything leads to the right goal gitu ya. Setuju nggak Mbak Prita? Setuju banget. Aku tuh selalu ya kalau udah bicara yang seperti itu, aku tuh biasanya selalu bilang bahwa pada saat kita punya goals, maka sebenarnya tanpa sadar semua mindset kita itu akan mengarah untuk mencapai goals tersebut. Apapun goals itulah. Intinya tuh kita tuh akhirnya mau untuk membuat diri kita menuju ke situ. For example, orang bilang, aduh gue gak punya waktu buat olahraga gitu ya. Tapi pada saat memang goals kita adalah misalnya pas habis medical check up, waduh ini jelek banget semuanya, misal diabetes lah, kemudian kolesterol dan lain, akhirnya kita jadi punya goals, gak bisa, gue mesti sehat. Percaya atau enggak, kita akan make time untuk olahraga tersebut.
gitu loh. Kita akan membuat diri kita menuju ke situ. Sama, saat kita bilang goals kita itu adalah mau punya rumah tinggal, ini serius atau enggak? Aku selalu bilang, dan aku bilang nggak apa-apa juga kalau kamu nggak serius, it's your life gitu loh. Tapi pada saat kalian bilang bahwa aku pengen banget punya rumah tinggal, tapi nggak bisa-bisa. Tapi pas gue lihat misalnya, ya mobilnya 3, terus udah gitu ini gini, ya berarti artinya it's not your priority, aku bilang gitu. Tapi you don't want to admit it gitu loh. For example, kemarin ada potensi mau misalnya ngumpulin uang muka beli rumah tinggal sama beli sepeda lipat, kamu pilih yang mana? Misalnya gitu. Terus kamu bilang, aku beli sepeda lipat, berarti itu your priority sepeda lipat, bukan beli rumah tinggal. Which is gak apa-apa juga. Tapi artinya kita tuh mesti tahu goals kita apa, dan pasti kita akan menuju ke situ. Dan yang kedua, Dave, menurut aku ya, niat baik. Pada saat manusia itu udah punya niat baik ya, apapun agama dan kepercayaan kita, pasti Tuhan itu akan kasih jalan buat kita mencapai Ya. itu gitu. Yang tadi Dave bilang misalnya niat gue bukan buat jadi orang paling kaya sedunia sehingga gue bisa pamer. Misalnya niat gue adalah gue gak kepengen nyusahin anggota keluarga gue. Itu kan sebenarnya sama aja ya, tetapi niatnya yang beda. Ya. Ends up-nya kan mungkin sama-sama kaya. Kalau nggak mau nyusahin orang kan berarti dia punya duit gitu loh. Nah, pada saat niat kita itu benar, menurut aku tuh kayak kamu tuh dibukain berbagai jalan yang kita aja tuh nggak tahu itu tadi eksis gitu jalannya. Ya Allah Dev, kalau mau ngomong kayak gitu, 2020 ya, waktu kita sebenarnya lagi live Instagram itu, sebenarnya Eka juga deg-degan. Bagaimana ya, Zep Finance itu kan pekerjaan utamanya misalnya ngisi training, which is kita sama-sama tahu, training itu butuh tatap muka segala macam. Gue tuh pusing banget sebenarnya. Ini tuh bisa bertahan kayak bisnis ini apa segala macam, tapi niatnya mesti benar, kita pengen bertumbuh, kita kepengen dapat rezeki halal, terus kita pengen bantu orang Indonesia yang pada saat itu semuanya pada kelimpungan ngurusin duitnya. Tuhan kasih segala jalan lah Dave gitu loh, yang akhirnya nyampe juga. Ya betul. Aku tuh cuman pengen memberikan tepuk tangan ya untuk teman-teman di Zep Finance dan juga Mbak Prita secara pribadi. Karena aku baru aja tadi sebelum live sama Mbak Prita, aku teleponan sama Ivy, sahabat aku. Dan kita tuh membahas, karena buat aku, your engagement di social media selama pandemi ini kuat sekali, your social media presence begitu menakjubkan selama pandemi ini, iya kan? Pasti kan, iya juga berasa kan, iya ya, ternyata niat baik kita itu diberikan jalan oleh Tuhan. Benar-benar salah satu jenis dan sosok yang mencuat tinggi saat pandemi nih. Terima kasih. Aku terima kasih banget semua teman Prita, followers, audience, termasuk Bazar. Thank you so much. Udah percaya sama kita. Iya, bagi-bagi ilmunya tuh selalu menakjubkan. Oke, tidak terasa waktu kita sudah tuntas 40 menit. So, in conclusion berarti teman-teman sekalian, berbicara mengenai investasi ilmu dari Prita Gozi, lo harus tahu dulu tujuan investasi lo apa. Baru bisa menentukan kendaraan investasinya. Gitu kan ya? Tepat sekali, dan terakhir mau mengingatkan adalah pastikan pada saat berinvestasi emang itu duit kamu ya, bukan duit tetangga atau teman yang gak dibayar-bayar. Jelas banget. Thank you so much for sharing always. Thank you ya Mbak Prita ya. Thank you Dave dan semua teman-teman di Bazar, sehat selalu ya. Sehat-sehat. Have a beautiful 2021. Beautiful 2021. Bye-bye.